Halo, perkenalkan nama saya Adnan Adduha Soyudi dengan NIM 44462400083. Pada video ini saya akan menjelaskan fisiologi otot. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan otot? Jadi, otot adalah jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Contohnya itu kontraksi mengerut dan relaksasi mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan memanjang. Memangnya apa fungsi otot-otot ini pada tubuh manusia? Terdapat 5 fungsi otot. Yang pertama, membantu mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, membantu tubuh agar bisa berdiri tegak. Yang ketiga, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh. Yang kelima, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Ya, memang sepenting itu fungsi dari otot. Makanya, kita perlu menjaga kesehatan otot kita dengan sering berolahraga. Satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja. Jadi, selain otot yang kita gerakin secara sadar, otot ini disebut otot volunteer. Ada juga berbagai otot yang bekerja meskipun tidak kita suruh. Otot jenis ini disebut dengan otot involunteer atau otonom. Kalau kamu bertanya-tanya, letak otot itu ada di mana aja sih? Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita. Yang pertama, ada otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang istimewa. Ya, seperti yang sudah dibahas di awal, otot jantung terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat penggerak. Yang ketiga, otot polos. Otot polos ini bukan berarti ototnya nggak tahu apa-apa. Otot polos berbentuk gelondongan dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Ada di mana aja otot polos ini? Otot polos biasanya melapisi bagian organ-organ di dalam tubuh, seperti dinding usus dan pembuluh darah. Bagaimana cara kerja otot? Berdasarkan cara kerjanya, otot itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Maksudnya gimana? Jadi si otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Yang kedua ada otot antagonis. Berkebalikan dengan sinergis, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Jadi secara ribetnya, fisiologi otot adalah proses kontraksi dan relaksasi yang dimulai dari rangsangan saraf, pelepasan neurotransmitter, masuknya ion kalsium, interaksi protein aktin, dan miosin dengan energi ATP membentuk jembatan silang, menghasilkan gaya untuk gerakan, lalu berakhir saat kalsium kembali dan ATP memisah ikatan untuk relaksasi. Proses ini terjadi secara kompleks dalam serat otot. Berikutnya adalah tahap mekanisme pergerakan otot. Yang pertama,
impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan terjadinya pembebasan zat asetilkolin yang peka terhadap rangsangan. Kedua, zat asetilkolin kemudian memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. 3. Ion Ca lalu terikat pada troponin, sehingga terjadi adanya perubahan struktur troponin yang menyebabkan aktifnya tropomyosin. Yang keempat, kepala myosin akan menarik aktin pada daerah aktif tropomyosin dengan bantuan ATP. Yang kelima, kepala myosin selanjutnya berubah konfirmasinya dan berikatan dengan aktin untuk menggerakkan filamen tipis, sehingga zona H menghilang. Kemudian, ADP dan PI dilepaskan dan membentuk jembatan silang. Yang keenam, karena ATP berikatan dengan kepala myosin, maka di tahap selanjutnya bisa menyebabkan kepala myosin terpisah dari jembatan silang. Penguraian ATP menjadi ADP dan PI yang kemudian menyebabkan kepala myosin kembali ke konformasi awal, terjadi relaksasi, dan siap memulai siklus mekanisme kerja otot kembali. Yang ketujuh, tahap terakhir, supaya siklus mekanisme kerja otot bisa terus berlanjut, maka ATP dan kandungan Ca2+ pada sarkoplasma harus tinggi. Sekian video pembahasan otot, fisiologi otot yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.